Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi. Bab 161-165. Bab 161. Akademi Langit dan Bayangan Takdir. 3 bulan telah berlalu sejak perburuan langit ke-108 berakhir. Namun gaungnya masih menggema di seluruh dimensi menengah. Nama Sekte Putra Langit tak lagi terdengar asing. Dari sekte baru yang semula diremehkan, kini mereka menjadi simbol kebangkitan, kesatuan, dan kekuatan sejati. Kini Sekte Putra Langit telah dikenal luas. Hanya dalam waktu 3 bulan saja, jumlah murid yang ingin bergabung dengan Sekte Putra Langit sudah berjumlah ribuan orang. Dengan cekatan, 4 master dari 4 gerbang pavilion membentuk panitia penerimaan siswa. Namun berbeda dengan para siswa yang sebelumnya bergabung karena ingin sepenuhnya berlindung di bawah bendera Sekte Putra Langit, sebagian dari para murid baru ini adalah utusan dari sekte lain yang hanya ingin beraliansi. Mereka mengirimkan murid muda berbakat mereka untuk dibina di dalam sekte. Jenderal Sun Cheng yang paham betul akan strategi sudah memperingatkan Tian Fan akan kemungkinan adanya mata-mata. 4 tetua agung yang merupakan penasihat sekaligus guru Tian Fan juga mengutarakan hal yang sama. Karena itu, Tian Fan memutuskan, Sekte Putra Langit akan mendirikan Akademi Langit, sebagai wadah bagi para murid dari berbagai kalangan yang ingin mengikuti pendidikan. Setelah lulus dari akademi, mereka diberi kebebasan memilih, kembali ke sekte asal, atau mengabdi pada Sekte Putra Langit. Dan pagi itu, di tengah barisan pegunungan berkabut ungu, lonceng besar berdentang dari menara utama Sekte Putra Langit. Suaranya menggema jauh, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Di pelataran timur, ribuan murid berkumpul. Mereka semua mengenakan jubah biru langit dengan emblem perisai bercahaya di dada, simbol Akademi Langit. Tian Fan berdiri di atas altar utama, diapit oleh ke-16 istrinya. Tangan kirinya menggenggam gulungan batu giok emas. Tangan kanannya terangkat ke udara. Sekarang, dengan penuh rasa bangga dan bahagia, aku nyatakan, Akademi Langit Sekte Putra Langit resmi dibuka. Sorak-sorai meledak. Ratusan bendera langit berkibar. Para murid bersujud serempak. Di antara mereka, berdiri keempat cucu murid, Ramsi, Tamsi, Samsi, dan Yamsi, dengan wajah penuh haru dan bangga. Mereka berempat sungguh tidak menyangka akan menjadi bagian dari hal yang begitu agung, seperti yang terjadi di depan mata mereka sekarang. Akademi ini bukan hanya tempat belajar, lanjut Tian Fan. Tapi tempat menempa jiwa. Di sini kalian akan belajar arti kekuatan sejati, kekuatan dari kejujuran, kesetiaan, ketulusan, dan cinta kasih. Tujuan akademi kita bukan untuk menguasai dunia, tapi untuk melindunginya. Setelah acara peresmian, di dalam ruang pribadi tetua sekte, para tetua dan sekutu dari sekte aliansi berkumpul. Kong Bairen, tetua pengawas majelis perburuan langit 108, menatap Tian Fan sambil menghela napas panjang. Aku tidak tahu, bahwa generasi muda bisa sejauh ini. Tian Fan tersenyum kecil. Aku tidak tahu, kalau kau bisa memuji seseorang selain cucumu sendiri. Hu Tianmian, tetua roh, memejamkan mata. Langit sedang menulis ulang takdir, dan kau, Tian Fan, adalah ujung pena itu. Leng Yue, Putri Es Abadi, yang biasanya dingin, kali ini menatap Tian Fan dengan serius. Aku melihat bayangan yang besar dalam nasibmu. Tapi aku juga melihat retakan, seseorang dari masa lalu yang seharusnya mati, telah bangkit kembali. Semua menoleh padanya. Apa maksudmu? Tanya Tian Fan pelan. Leng Yue memejamkan mata. Napasnya berubah dingin. Ada jiwa kuno yang akan datang padamu. Jiwa yang bahkan tidak seharusnya bisa eksis lagi. Aku melihat, tubuh seorang jenderal kuno, dibungkus oleh kekuatan iblis hitam. Kijian yang selalu berada di dekat Tian Fan, kini mulai bersuara. Kakak, mungkinkah itu adalah jiwa iblis ketujuh? Dan tubuh yang ia bawa, jangan-jangan tubuh Jenderal Sun Cheng. Tian Fan terdiam. Namun ramalan itu, entah kenapa membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Malam harinya. Di dalam kediamannya, Tian Fan menatap langit dari balkon. Bab 162. Bayangan jiwa kuno dan malam 4 hati. King Xuan datang pelan, menyelimuti pundaknya dengan jubah tipis, lalu memeluk punggung Tian Fan dengan lembut. Aroma harum tubuhnya menyentuh hidung Tian Fan, memberi rasa sejuk dalam kegelisahannya. Kenapa kau berdiri di sini, sayangku? Apa yang membuatmu gelisah? Aku mendengar kabar, jika seseorang yang memiliki jiwa kuno akan datang, menggunakan tubuh seorang jenderal kuno. Aku tidak takut pada jiwa itu, yang aku takutkan adalah jika dia membawa tubuh asli Jenderal Sun Cheng. Mau tidak mau aku harus menghadapinya, dan mungkin, dapat merusak tubuh itu. King Xuan menggenggam tangannya. Kalau itu bagian dari masa lalumu, maka sekarang saatnya untuk menyingkapnya. Sebab hanya orang yang mengenali dirinya, yang bisa menaklukkan takdirnya. Jika benar tubuh yang digunakan oleh jiwa iblis itu adalah tubuh Jenderal Sun Cheng, bukankah justru kita akan lebih mudah untuk merebutnya kembali? Suara Yueli tiba-tiba terdengar dari pintu. Adik ke-14 berkata benar, Kak.
Jika tubuh Jenderal San Cheng dibawa ke dekat jiwanya, maka kita bisa merebutnya dengan lebih mudah. Kakak jangan lupa, selain dirimu sendiri, kau juga memiliki kami. Kami tidak akan pernah tinggal diam dengan masalah kakak. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu kakak. Ia pun melangkah mendekat, lalu memeluk tubuh Tian Fan dari depan. Hidung Tian Fan kembali mencium bau wangi yang berbeda dari tubuh Yue Li. Saat mereka sedang berpelukan mesra, tiba-tiba pintu terbuka. Dan Ran dan Lu Qian masuk. Adik ke-13, adik ke-14, kenapa kalian di sini? Bukankah malam ini jadwal kami? Kedua wanita cantik itu, yang dulunya adalah sepupu dengan sikap dan sifat yang saling bertolak belakang, kini secara bersamaan tersipu. Maaf, kakak kelima, kami berdua hanya mampir sebentar. Kami tidak ada niat untuk mengganggu jadwal kakak dan kakak ketiga, jawab Yue Li malu-malu. Kau terlalu serius, kami hanya bercanda, ujar Lu Qian tersenyum. Aku dan kakak ketiga tidak keberatan jika kalian ingin bergabung malam ini. Lagi pula, ranjangnya cukup besar. Meski ingin, mereka berdua bersikeras menolak. Mereka merasa terlalu tamak jika melakukan itu, karena mereka juga sudah punya jadwal tersendiri. Mereka boleh bertukar dengan yang lain, tapi tidak boleh menerobos. Itu adalah aturan yang telah ditetapkan bersama. Jadi, meskipun atas izin dan Ran dan Lu Qian, mereka tetap tak boleh masuk sembarangan karena istri lain belum tentu menyetujuinya. Dan Ran melihat kegelisahan dan dilema di wajah dua adiknya itu. Ia lalu menarik tangan mereka dan membawanya ke ranjang. Tenang saja. Kita cukup rahasiakan ini. Lagi pula, kami berdua saja juga tidak akan mampu membendung kakak suami. Ayo, kita lakukan berempat. Kita buat kakak suami tidak mampu bangun besok pagi. Malam manis itu pun benar-benar berjalan mesra. Namun tak seperti keinginan dan Ran, bukannya lemas, Tian Fan malah membantai mereka berempat tanpa ampun. Justru mereka satu persatu mulai lemas, hingga menyisakan dan Ran sendirian. Dengan senyum licik, Tian Fan menggoda, istri kecilku, sekarang apa ada yang ingin kau katakan? Kakak suami, ampun, aku sudah tak sanggup lagi, ini sudah hampir pagi, Kak. Namun sebenarnya, dalam hatinya, dan Ran masih sangat merindukan belayan dan cumbuan mesra dari kakak suami yang begitu ia cintai itu. Malam berlanjut, tapi kali ini, yang tersisa hanya dua orang yang tenggelam dalam hasrat dan cinta tulus di antara keduanya. Sementara itu, di dimensi yang jauh dari cahaya, satu istana iblis kuno kembali terbuka. Bayangan raksasa dengan wajah ditutupi topeng logam duduk di atas singgasana berduri. Di tangannya, tergenggam potongan rambut hitam milik seseorang, rambut Tian Fan. Sudah saatnya, sang reinkarnasi itu kembali padaku. Karena darahnya, adalah kunci keabadianku. 6 iblis bawahan telah jatuh. Sekarang saatnya pemimpin mereka turun tangan. Jika ia juga gagal, terpaksa aku akan mulai mengirimkan para iblis utama satu persatu. Tapi dengan itu, kebangkitanku mungkin akan sedikit tertunda. Bab 163. 3 murid, penjaga 3 takdir. Langit pagi masih berselimut kabut tipis, ketika lantai utama Akademi Langit mulai dipadati oleh ratusan murid baru. 4 paviliun, timur, selatan, barat, dan utara, telah memulai pelatihan dasar. Namun, hari ini berbeda. Hari ini adalah saat para tetua seleksi mengumumkan 3 murid unggulan yang telah menonjol dalam 3 hari pertama pelatihan dasar. Di tengah pelataran batu putih, Tian Fan duduk santai di kursi utama, diapit oleh 4 tetua agung dan 4 master gerbang. Ke-16 istrinya berada di tribun kehormatan, memperhatikan dengan mata berbinar. Nama-nama yang akan disebutkan, bukan sekadar murid, ujar Bao Sang lantang. Mereka adalah simbol harapan. Titik api yang akan kami asah hingga bersinar. Wu Linjia melangkah ke depan. Murid unggulan pertama. Yun Lei Bao. Usia 18. Asal kota Xuanlei. Menguasai teknik pedang angin petir, dengan dual inti spiritual. Seorang pemuda kurus tinggi melangkah ke tengah. Rambut perak pendeknya tampak menyala setiap kali ia bergerak. Di punggungnya, 2 pedang bersilang membentuk tanda silang petir. Yun Lei Bao membungkuk. Saya Yun Lei Bao. Bersumpah untuk mengabdi pada Sekte Putra Langit, dan membuat nama Sekte harum dan bersinar di mata dunia. Ia menatap ke arah Tian Fan. Tak seperti murid lain, tatapannya tidak takut, melainkan penuh hormat dan rasa penasaran. Tian Fan mengangguk. Tatapanmu, seperti elang muda yang belum pernah gagal terbang. Tian Fan beralih. Siapa selanjutnya? Yu Laisan melangkah maju. Murid unggulan kedua, Tan Fei Yu. Usia 19. Asal Lingsu. Anak dari seorang tabib keliling biasa, namun yang berbeda darinya adalah, dia memiliki tubuh unik yang menolak hampir semua ramuan alkimia. Dari barisan timur, muncul seorang pemuda berkulit pucat dengan mata gelap seperti malam. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara. Ia membungkuk perlahan. Saya Tan Fei Yu, tidak membawa nama besar. Hanya membawa satu hal, keyakinan bahwa kelemahan saya adalah kekuatan, dan saya ingin berjuang dan naik turun bersama Sekte Putra Langit. Kata-kata itu membuat sebagian besar murid berbisik. Sebagian mengejek, sebagian justru terkesima. Namun, Tian Fan hanya menatapnya dalam-dalam. Di mata Tian Fan, ada sesuatu dalam tubuh pemuda ini yang tak bisa dijelaskan, seperti suara yang dikunci dalam ruang jiwa yang dalam.
Tubuhmu menolak ramuan? Tanya Tian Fan pelan. Tan Fei Yu mengangguk. Bahkan pil penguat dasar pun, membuat tubuh saya kejang. Tapi, saya tetap hidup sampai hari ini adalah berkat keajaiban. Bai Guanxing berbisik pada Jiang Lianni, bukankah tubuh seperti itu, bisa jadi terkena segel jiwa sejak lahir guru? Jiang Lianni mengangguk pelan, ekspresinya berubah tajam. Lalu, terdengar tawa keras dari sisi barat. Aku suka anak seperti itu. Seru Su Tiandao. Dia yang tetap gigih walau tubuhnya dirantai takdir. Tian Fan tersenyum tipis. Fei Yu, tetaplah bertahan. Karena tubuhmu mungkin, adalah kunci untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan mungkin luar biasa. Lalu nama terakhir dipanggil. Zhao Feng. Seru Gusin Tian lantang. Usia 22. Asal kota Tianque. Mantan murid sekte militer yang hancur. Satu-satunya penyintas. Langkah kaki berat terdengar mengguncang tanah. Seorang pemuda bertubuh besar, setinggi 2 meter, dengan kulit kecoklatan dan bekas luka besar di dada, melangkah ke tengah. Matanya, seperti mata binatang yang pernah kehilangan segalanya. Aku Zhao Feng, katanya pendek. Dan aku tidak takut mati. Tapi aku benci kehilangan. Hening. Semua mendadak diam. Hanya Tian Fan yang berdiri, menatap Zhao Feng. Di sektemu dulu, berapa orang yang kau kuburkan? Zhao Feng menatap Tian Fan, lalu menjawab pelan, 32. Mereka semua, memanggilku kakak. Tapi aku satu-satunya yang lari. Tian Fan turun dari tempat duduknya, mendekat. Lalu, menepuk bahu Zhao Feng. Kalau begitu, kau akan tetap kupanggil murid. Tapi bukan hanya muridku, kau akan jadi pelindung bagi mereka yang tak bisa melawan. Titik. 3 murid unggulan berdiri di depan ribuan murid lainnya. 1, yang menantang langit dengan pedang. 1, yang menyimpan rahasia dalam tubuh lemah. 1, yang memikul kuburan di punggungnya. Dan di atas semua itu, Sang Putra Langit tak tertandingi hanya berkata satu hal. Sejak saat ini, kalian bukan hanya murid. Tapi batu pondasi. Kalian akan menerima pelatihan langsung dari para tetua. Dan satu hari nanti, mungkin kalian akan mewarisi sekte ini. Suara angin berhenti sejenak. Lalu ribuan murid bersujud serempak. 3 nama itu pun bergema. Yun Lei Bao, Tan Fei Yu, Zhao Feng. Takdir mereka telah dimulai. Bab 164. Gadis dari formasi bayangan yang tak pernah kalah. Langit pagi telah lama berganti senja saat lantai utama Akademi Langit dipenuhi oleh ribuan murid dan tetua. Hari ini bukan hari pelatihan biasa. Di tengah arena batu putih, 3 murid unggulan berdiri berjajar. Yun Lei Bao dengan 2 pedang angin petirnya, Tan Fei Yu dengan sorot mata gelap penuh tekad, dan Zhao Feng, si raksasa sunyi yang membawa bayang-bayang masa lalu di punggungnya. Dari tribun utama, Tian Fan duduk santai di atas kursi batu hitam yang diukir dengan ukiran awan langit. Ke-16 istrinya menyaksikan dari balik tirai kehormatan, dan 8 tetua utama sekte duduk melingkar di sekelilingnya. Ujian kedua akan dimulai, ujar Bao Zhang dengan suara tegas. 3 murid unggulan akan menghadapi 1 lawan. Seorang murid, pilihan sekte formasi Yingxuan. Langkah anggun terdengar dari sisi timur arena. Seorang gadis melangkah maju perlahan. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara, namun tiap pijakan seolah mengukir formasi di tanah. Ia mengenakan jubah putih keabu-abuan dengan lambang awan berputar di bagian punggung. Rambutnya disanggul rapi dengan tusuk perak bercahaya samar. Xiao Zining, bisik Lin Mixue di tribun. Gadis yang mengalahkan 7 murid inti dari 3 sekte hanya dengan 1 formasi tunggal dan tidak tersentuh sekalipun. Wu Linjia menyipitkan mata. Kenapa sekte formasi mengirimnya kemari? Yu Lai San menjawab lirih, dia tidak dikirim. Dia, yang memilih datang. Sementara itu, di arena, ketiga murid bersiap. Yun Lei Bao menunduk sedikit, kami bertiga melawan 1 orang. Xiao Zining tersenyum tipis, lalu berbicara, 3 orang atau 30, semua tetap akan kalah, jika tidak tahu kemana harus melangkah. Zhao Feng mencibir, banyak bicara. Tan Fei Yu mengangkat alis. Kau yakin akan baik-baik saja? Gadis itu menjawab tanpa emosi, aku di sini bukan untuk baik-baik saja. Aku di sini, untuk menguji fondasi sektemu. Tiba-tiba, jari-jarinya menjentik ke udara. Tanah di sekeliling mereka langsung bercahaya. Simbol-simbol spiritual melayang dari batu-batu arena. Dalam waktu kurang dari 5 detik. Formasi bayangan 3 lapis muncul sempurna. Lapisan pertama, penyesat langkah, semua gerakan musuh bergeser 1 meter dari sasaran. Lapisan kedua, pantulan roh, serangan balik dari energi musuh sendiri. Lapisan ketiga, bayangan pengunci jiwa, menjebak kesadaran dalam pantulan ilusi. Yun Lei Bao melesat terlebih dahulu, 2 pedang menyapu angin dan petir bersamaan. Namun langkahnya terpelintir. Dia melompat ke arah kanan, tapi formasi menggeser pandangan, dan ia justru menabrak dinding ilusi. Tan Fei Yu mencoba menyerang dari bawah, menusuk lewat tanah, tapi bayangan yang ia lihat itu bukanlah tubuh asli. Zhao Feng menerjang langsung, mengayunkan pukulan menghancurkan tanah, namun tubuh Xiao Zining menghilang seperti kabut. Dari tribun, Bai Lu Qian berseru, dia tidak sedang bertarung, dia sedang memetakan jiwa lawan. Dan memang benar.
Dengan tatapan dingin, Xiao Zining berdiri di tengah arena, tidak bergeser satu langkah pun. Tapi ketiga lawannya mulai kehilangan ritme, kehilangan arah, kehilangan percaya diri. Yun Lei Bao terhempas ke lantai, dadanya terluka oleh pantulan tekniknya sendiri. Tan Fei Yu tersungkur, tubuhnya menggigil karena formasi ilusi telah menyentuh titik trauma dalam jiwanya. Zhao Feng berusaha bangkit, tapi kakinya terkunci di ilusi medan pertempuran masa lalu. Akhirnya, satu persatu, mereka jatuh. Dan hanya Xiao Zining yang berdiri, tak sedikit pun berkeringat. Ia mendongak, menatap tribun utama. Tatapannya tajam, menusuk langsung ke arah Tian Fan. Jika itu yang disebut murid unggulan, suaranya terdengar jelas ke seluruh arena, maka aku ragu pada sekte ini. Mungkin pemimpin mereka hanya menang karena nama, bukan karena kekuatan sejati. Riuh suara penonton membeku. Semua murid tercengang. Wu Linjia terdiam. Bao Zhang dan Bao Jie juga tak bergeming. Bahkan Bai Guanxing menunduk dengan ekspresi tegang. Sementara empat orang tua itu hanya tersenyum tipis. Namun Tian Fan, ia hanya tersenyum tipis, dan bersandar lebih dalam di kursi batunya. Bab 165. Gertakan sang gadis, kemenangan sang langit dan kekalahan pertama yang membuka mata hati. Suasana di arena mendadak lengang. Tiga murid unggulan terbaring di tanah, tubuh mereka masih bergetar dari dampak formasi yang begitu presisi dan mengerikan. Mereka bukan kalah karena lemah, tapi karena tidak bisa memahami medan yang mereka pijak. Bagi kebanyakan murid, itu penghinaan. Tapi bagi Xiao Zining, itu penghakiman. Gadis itu berdiri angkuh di tengah arena, rambutnya berkibar pelan oleh angin sore. Sinar matahari menyinari wajahnya yang dingin dan nyaris tanpa emosi. Tapi suaranya menggema jelas. Jika mereka adalah yang terbaik, maka pemimpinnya pasti tidak jauh lebih unggul. Tribun langsung bergemuruh. Sebagian murid menahan napas. Sebagian tetua mengangkat alis, tidak percaya ada seseorang yang berani bicara seperti itu, di hadapan putra langit tak tertandingi. Tapi Tian Fan tidak bangkit. Ia hanya menatap Xiao Zining sambil menyesap secangkir teh. Suara teh itu terdengar lebih keras dari gemuruh murid-murid. Aku dengar, ucap Tian Fan pelan, kau mengalahkan 7 murid inti dari 3 sekte, tanpa bergerak lebih dari 1 langkah. Xiao Zining mengangguk pelan. Karena mereka tidak layak 1 langkah pun dariku. Seketika, Tian Fan meletakkan cangkir tehnya. Ia berdiri, jubah hitam panjangnya berkibar perlahan. Dan dalam keheningan arena, Xiao Zining mengangkat dagunya. Kalau begitu, Tuan Tian Fan, katanya dengan nada tajam, aku tantang kau. Di depan semua muridmu. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Jika kau bisa menyentuhku, hanya dalam 10 jurus, aku akan. Ia berhenti sejenak. Matanya menatap tajam, dan ia ucapkan kalimat itu tanpa getar. Aku akan menari telanjang di hadapanmu. Sorakan tertahan, napas membeku. Beberapa tetua batuk tercekik. Wu Linjia terdiam dengan dahi berkerut. Bahkan sebagian istri Tian Fan terlihat menahan tawa geli atau cemburu tipis. Tapi Tian Fan hanya menatapnya datar. Kemudian, ia turun dari tribun, 1 langkah, 2 langkah, tanpa suara, tanpa tekanan spiritual. Xiao Zining segera menjentikkan jari, formasi penguncian aktif. Arena dipenuhi simbol ilusi yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memahaminya. Tapi, dalam satu napas, Tian Fan lenyap dari tempatnya berdiri. Dan, angin bergoyang. Rambut Xiao Zining tiba-tiba terlepas dari sanggulnya. Rambut panjangnya menjuntai ke bahu, tergerai seperti tirai malam. Klik, suara kecil. Kancing bagian atas jubahnya terlepas, perlahan. Gesek. Ikat pinggangnya melonggar. Matanya membelalak. Ia bahkan tidak merasakan kapan tubuhnya disentuh. Formasi di bawah kakinya, tidak pecah, tapi hilang seperti embun yang menguap. Semua terjadi tanpa suara. Tangannya refleks menahan bagian depan jubahnya, namun tubuhnya hampir terungkap. Saat itu, Tian Fan muncul di belakangnya. Lengan pria itu terulur, satu tangan menyelimuti pundaknya, tangan satunya meraih sisi pinggangnya, menahan jubahnya agar tidak jatuh sepenuhnya. Dekat. Hangat. Lembut. Xiao Zining membeku. Napasnya tercekat. Ia bisa mencium aroma tubuh Tian Fan. Aroma langit. Aroma kekuatan tak tergoyahkan. Suara Tian Fan berbisik di telinganya. Kupikir kemampuanmu cukup hebat. Tapi ternyata hanya gertakan saja. Atau, memang kau ingin menari untukku, jadi sengaja mengalah. Dada Xiao Zining bergetar. Pipi yang dingin dan pucat itu, perlahan berubah merah merona. Matanya melebar, kemudian menghindar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa telanjang, bukan secara fisik, tapi secara batin. Semua murid menyaksikan dalam diam. Para tetua menunduk. Tak ada yang berani bicara. Dan Tian Fan perlahan melepaskan pelukannya, lalu menepuk kepala gadis itu ringan, seperti seorang guru kepada murid bandel. Jangan sembarangan buat taruhan yang tidak bisa kau menangkan, ucapnya. Ia lalu kembali ke tempat duduknya, membiarkan angin sore membawa keheningan yang panjang. Xiao Zining berdiri mematung. Tubuhnya masih lengkap tertutup, karena Tian Fan menahannya. Tapi perasaan dalam dadanya sudah tercerai-berai. Ia menatap punggung pria itu dari kejauhan. Dan di dalam hatinya, untuk pertama kalinya, muncul sesuatu yang menakutkan. Kekalahan, yang membangkitkan rasa kagum, membuka pintu hatinya yang selama ini tertutup rapat.
Bersambung.